Dilansir dari Tempo.co, anak-anak Presiden RI kedua Soeharto, Bambang Triatmojo dan Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto kini terjerat hutang yang belum lunas ke negara. Dari utang SEA Games sampai bantuan likuiditas Bank Indonesia. Tempo merangkum kasus utang kedua anak Soeharto ini, berikut penjelasannya. Tommy Soeharto kini ditagih membayar utang sebesar 2,6 triliun ke negara. Tommy pun telah dipanggil untuk menghadap Satgas BLBI sejak 26 Agustus 2021 melalui pengumuman di koran. Kalau sudah dipanggil lewat koran, artinya sudah 2 kali tidak datang, kata Ketua Satgas BLBI Rionald Sinaban saat ditemui di kantornya pada Selasa 7 September 2021 lalu. Dikutip dari majalah Tempo edisi 4 September 2021, Tommy sebenarnya bukanlah obligor dari dana BLBI. Tommy justru masuk daftar panggilan oleh Satgas BLBI gara-gara hutang PT Timor Putra Nasional, perusahaan bentukan Soeharto. Timor masih menunggak utang kepada belasan bank yang telah dilebur menjadi PT Bank Mandiri Tbk. Utang Timor sebesar 4,5 miliar lalu diambil alih Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN, lalu PT Vista Bella Pratama yang membeli hak tagih utang Timor ke BPN. BPPN saat itu sedang melelang sejumlah aset dan hak tagih obligor BLBI ini. Ternyata Vista Bella diduga terafiliasi dengan Tommy sampai akhirnya kini Tommy ikut dipanggil Satgas BLBI. Kepada majalah Tempo, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebut pengacara Tommy, Freddy P. Sibarani, menyebut kliennya siap melunasi utang tersebut. Freddy jadi mitra di firma hukum Batubara dan Bills. Tempo mengkonfirmasi ke Rinaldo P. Batubara, pendiri firma hukum itu, tapi belum direspon. Tempo juga mencoba mengkonfirmasi kepada Sekretaris Jenderal Partai Berkarya Kubu Tommy Soeharto, Priyo Budi Santoso, tapi Priyo juga belum merespon saat dihubungi. Dalam kasus ini, pemerintah menagih utang yang berasal dari pinjaman negara untuk konsorsium mitra penyelenggara SEA Games 1997. Konsorsium itu diketuai Bambang tapi belum dikembalikan sampai hari ini. Di sejumlah pemberitaan disebutkan Sri Mulyani menagih utang sebesar 50 miliar kepada Bambang, akan tetapi pihak DJKN membantah hal tersebut. DJKN menyatakan tidak pernah mempublikasi angka tersebut karena nilai utang termasuk daftar informasi yang dikecualikan. Gugat-menggugat lalu terjadi di pengadilan. Awalnya Sri Mulyani yang mencekal atau mencegah Bambang ke luar negeri atas kasus piutang ini. Pencegahan dilakukan 2 kali, yaitu pada 11 Desember 2019 dan 27 Mei 2020. Ketentuan soal pencekalan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240 PMK 06/2016 tentang pengguruan Ketentuan soal pencekalan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240 PMK 06/2016 tentang pengurusan piutang negara. Dalam pasal 127 disebutkan bahwa pencegahan ke luar negeri dapat dilakukan untuk 2 jenis sisa hutang. Pertama, hutang lebih dari 500 juta, kedua kurang dari 500 juta tetapi objek pencegahan sering bepergian ke luar wilayah Indonesia. Bambang lalu menggugat Sri Mulyani pada 15 September 2020. Tapi pada 4 Maret 2021 Pengadilan Usaha Tata Negara Jakarta menolak gugatan Bambang, maka pencekalan terhadap Bambang pun berlanjut. Pada 28 Juni 2021 Bambang kembali mengajukan gugatan. Kali ini menggugat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta 1 serta Kementerian Sekretariat Negara.
Dalam gugatannya, Bambang menyebut yang seharusnya bertanggung jawab adalah PT Tata Instansi Mukti sebagai badan hukum pelaksana, bukan konsorsium. Tapi gugatan ini dicabut Bambang pada 14 Juli 2021. Barulah pada 25 Agustus 2021 Bambang kembali menggugat KPKLN Jakarta 1 dan Kepala Kantor Wilayah Dirjen Kekayaan Negara DKI Jakarta Kementerian Keuangan pada 14 September 2021. Agenda sidang memasuki pemeriksaan persiapan kedua. Direktur Piutang Negara dan Kekayaan lain-lain, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenku Lukman Effendi memastikan penagihan akan terus dilakukan sampai utang kepada negara dinyatakan selesai, termasuk dengan usaha eksekusi oleh PUPN, kata Lukman kepada Tempo di Jakarta Minggu 7 Maret 2021 lalu. Sementara itu, Prisma Wardana Sasmita, kuasa hukum Bambang, tetap berkeyakinan bahwa pihak yang bertanggung jawab tetap PT Tata Instansi Mukti sebagai perusahaan pelaksana konsorsium. Sehingga sebagai pribadi, kata Prisma, Bambang Triatmojo berkeberatan jika dianggap bertanggung jawab atas hubungan hukum secara langsung antara konsorsium dan negara. Selain itu, diberitakan secara terpisah kasus hutang terhadap negara yang menjerat keluarga Cendana tidak hanya menyeret nama Tommy Soeharto dan Bambang Triatmojo, tetapi juga tercatat ada nama Tutut Soeharto. Dilansir dari CNBC Indonesia, upaya pemerintah menagih utang dari para obligor penerima bantuan likuiditas Bank Indonesia dan kewajiban lainnya terus dilakukan. Kemarin Satuan Tugas BLBI juga memanggil Siti Hardianti atau Tutut Soeharto yang diminta Kementerian Keuangan untuk menyelesaikan semua kewajiban. Nama Tutut masuk dalam daftar pengutang BLBI yang saat ini menjadi prioritas penanganan Satgas BLBI. Hal itu terungkap dari dokumen penanganan hak tagih negara BLBI tertanggal 15 April 2021. Dari dokumen itu, seperti dilansir detik.com, nama Tutut mendapatkan dana BLBI melalui PT Citra Mataram Satria Marga, PT Marga Nurindo Bakti, PT Pitra Bakti Margatama Persada, di mana utang yang ditagih negara berdasarkan dokumen yang beredar sebesar 191 miliar, 471 miliar, dan 14 triliun. Dalam perkara piutang itu diterangkan bahwa Tutut tidak menjaminkan aset yang dijaminkan hanya berupa SK proyek. Secara rinci, utang Tutut kepada negara berasal dari PT Citra Mataram Satria Marga sebesar 191,61 miliar. Utang ini belum pernah diangsur sama sekali. Pengurusan utang didaftarkan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL pada 2013. Pengurusan terakhir berupa laporan pemberitahuan surat paksa. Tidak hanya itu, utang juga berasal dari PT Marga Nurindo Bakti senilai 471,47 miliar. Utang ini pernah diangsur sekitar 1,9 miliar. Pengurusan utang juga didaftarkan di KPKNL Jakarta pada 2010, di mana pengurusan terakhir berupa laporan pemberitahuan surat paksa. Terakhir, utang juga berasal dari PT Citra Bakti Marga Tama Persada sebesar 14,79 miliar dan sebesar 6,51 juta US dollar. Pengurusan utang didaftarkan di KPKNL Jakarta pada 2010 dengan pengurusan terakhir berupa laporan pemberitahuan surat paksa. Kendati demikian, Tutut belum pernah dipanggil langsung oleh Satgas BLBI dalam beberapa waktu terakhir, seperti sang adik Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto.